Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan berbahagia ini. Masih kitab jihad, kitab perjuangan, kitab peperangan, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan strategi perang total war. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, sebelum bacaan satu riwayat hadis, bahwasanya Rasulullah SAW ketika berada di kota Madinah dan mengembangkan Islam, berdakwah di Madinah, ini mendahului dengan membuat satu kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah. Di antaranya poin yang terutama dalam perjanjian Madinah itu adalah bahwasanya ada kesepakatan damai dengan kaum Yahudi. Dalam pasal 16 Piagam Madinah sebutkan, sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan santunan sepanjang orang-orang mukmin tidak terzalimi dan ditentang olehnya. Jadi ada saling membantu bahkan dengan Yahudi dalam Piagam Madinah pasal 16. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, entah bagaimana perkembangannya sehingga terjadi peristiwa pengepungan Bani Nazir oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Di manakah Bani Nazir itu tinggal? Ya benar, Bani Nazir ini pada awalnya tinggal bersama dengan Rasulullah SAW di pusat kota Madinah. Kemudian karena pengkhianatan oleh mereka dan rencana mereka membunuh Rasulullah SAW dalam pasca perang Badar dan ingin menjatuhi Rasulullah SAW dengan batu besar ketika beliau sedang duduk-duduk beristirahat di suatu tempat. Kemudian mereka dipinggirkan di satu tempat 2-4 kilo dari kota Madinah, Baqi Gharqad atau sebelah selatan dari Masjid Nabawi. Saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, Bani Nadir ini kemudian diusir keluar dari kota mereka karena mereka melakukan pengkhianatan pada persepakatan damai dalam Piagam Madinah. Kemudian mereka pergi ke Khaybar, sebagian besar dan sebagian kecil, ini ke Israel sekarang. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, sebelum melakukan pengepungan atau total war Rasulullah SAW, ini saja diawali dengan proses perdamaian. Tidak ada istilahnya dalam Islam itu tiba-tiba perang, tiba-tiba menyerang. Tidak, tapi ada perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Madinah, Piagam Madinah. Nah, tadi Yahudi berhak mendapatkan bantuan selama tidak menentang atau menzalimi orang mukmin. Kemudian ada pengkhianatan. Nah, ini menjadi satu warning atau tanda-tanda bahwasanya perjanjian damai Piagam Madinah ini diingkari. Kemudian Rasulullah SAW setelah 1, 2, 3 peringatan dan pengkhianatan, maka Rasulullah SAW mengepung Bani Nadir dari segala penjuru. Nah, proses pengepungan ini merupakan ciri dari total war atau perang total, di mana secara psikologis musuh ini akan dilemahkan. Kemudian diantaranya karena musuh ini berada di satu kampung yang pegunungan, sehingga gunung-gunung atau bukit-bukit ini
seolah dijadikan beteng, kemudian dibakarlah pohon kurma sekitar sisi luar dari beteng mereka, sehingga psikologi musuh ini, psikologi Bani Nadir ini menjadi dilemahkan dengan adanya bara api tersebut. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, tujuan pengepungan Bani Nadir ini bukanlah untuk membantai mereka atau membunuh mereka secara keseluruhan, tidak, tapi untuk memberikan pelajaran dan mengusir mereka karena pengkhianatan. Akhirnya mereka pun yang tidak kombatan, yang tidak berperang, ini dipersilahkan wanita, anak-anak, dan sebagian orang ini untuk pindah atau pergi dari wilayah Madinah untuk kemudian pergi ke Khaybar dan juga ke Israel sekarang, ke Syam, Syria, Israel. Baik, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala harraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la Bani Nadir wa qata'a. Bahasanya Rasulullah SAW diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW membakar dan memotong pohon kurma di wilayah beteng Bani Nadir, muttafaqun alaih. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, apa yang bisa kita ambil petik hikmah dari sini? Benar, bahasanya perang atau serangan umat Islam pada waktu Rasulullah SAW menjadi komandan, pemimpin pasukan, ini saja ada alasannya, yakni pengkhianatan atas perjanjian atau piagam Madinah. Yang kedua, karena upaya dari Bani Nadir untuk membunuh Rasulullah SAW secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kemudian berikutnya adalah provokasi dari Bani Nadir untuk kaum kafir Quraisy supaya menyerang umat Islam di perang Uhud. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, kesepakatan yang dikhianati itu ada dalam piagam Madinah pasal 16, yakni bunyinya, sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan sepanjang orang-orang beriman tidak dizolimi dan ditentang olehnya. Ini pasal 16. Namun sayang, kebaikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin kota Madinah ini dibalas dengan 2 kali rencana pembunuhan dan pengkhianatan Bani Nadir. Mereka berencana membunuh Rasulullah SAW pasca perang Badar karena gagal dalam rencana Badar. Kemudian mereka sepakat membunuh Rasulullah SAW dengan menimpakan batu dari atas tembok rumah di mana Rasulullah SAW sedang duduk bersama dengan para sahabat. Selanjutnya, Bani Nadir memprovokasi orang-orang Quraisy Mekah untuk datang kembali menyerang Rasulullah di perang Uhud. Karena pengkhianatan dan mufakat jahat inilah Rasulullah SAW mengusir mereka keluar dari kota Madinah. Kemudian mereka pergi ke Khaybar dan ke Syam. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, di benteng Bani Nadir inilah mereka pada waktu itu merasa kuat dan aman. Karena apa? Oleh Ubay bin Salul ini dijanjikan bala bantuan dari Mekah sebanyak 2.000 pasukan. Sehingga mereka nekat bertahan di benteng mereka dan menyerang Rasulullah SAW dengan panah dan lemparan batu dari arah dalam benteng. Mereka menyerang Rasulullah SAW dengan panah dan lemparan batu. Oleh sebab inilah kemudian Rasulullah SAW memotong pohon-pohon kurma yang mengelilingi benteng Bani Nadir dan kemudian haroko membakar pohon kurma ini sebagai satu ciri total war, perang total. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah perang total yang diajarkan Rasulullah SAW, bukan hanya untuk mengepung musuh, tapi membakar harta kesayangan mereka untuk menimbulkan efek jerih pada musuh dan siapa yang akan datang memberikan bantuan, sehingga mereka dalam benteng menyerah tanpa perlawanan yang berarti. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat berada, inilah indahnya agama Islam, selalu mengajarkan jalan damai sebelum terjadinya perang dan penyerangan. Diplomasi dulu, kemudian ada pengkhianatan, ada upaya pembunuhan, baru kemudian berani untuk menyerang, menyerbu, bahkan perang total.
Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.